Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi, NPM 0541200004. Nama saya Dimas Arif Prasida, NPM 0541-15009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Toha Abdul NPM 0541-20001. Kami di sini akan membuat pengaplikasian sensor suhu DHT11 dan LCD 16x2, di mana kedua alat tersebut berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan dari ruangan yang akan diukur. Di sini sudah terlihat ada alat-alat atau komponen yang akan digunakan untuk membuat sensor suhu DHT11 memakai LCD 16x2 untuk mengukur suatu kelembapan ruangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari kabel USB. Kabel USB ini digunakan pada rangkaian ini sebagai penghubung ke ISP 8266 ini. Lanjut, di sini ada ISP 8266 yang dimana berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi. Lanjut, di sini ada breadboard yang bisa disebut papan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba. Nah, ini adalah sensor DHT11 yang dimana sensor DHT11 ini berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Nah, di sini ada PCC, di mana PCC ini ada tegangan yang akan dipakai menggunakan ISP 8266 ini, yang dimana di USB ini kita akan memakai 3 volt. Dan untuk data di sensor ini itu data adalah pin yang akan digunakan di ISP 8266 ini, dan ada juga grounding. Lanjut ke LCD 16x2 yang dimana LCD ini berfungsi data yang berupa tulisan atau gambar. Di sini LCD ini ada memiliki 4 kaki, yang dimana kaki yang pertama itu grounding, PCC, SDA, dan SCL. Lanjut ke buzzer. Ini adalah komponen dari buzzer, yang dimana buzzer ini berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Di sini kita menggunakan kabel jumper, di mana kabel jumper ini ada 2 jenis. Di sini kita memakai male to female sama female to female. Setelah melihat alat dan bahan serta fungsi-fungsinya, di sini terdapat suatu rangkaian sensor suhu DHT11. Pertama-tama kita akan memasukkan sensor suhu DHT11 ini ke dalam breadboard. Kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan kabel jumper yang kita gunakan untuk sensor DHT11 yaitu male to female. Selanjutnya kita masukkan ketiga-tiganya ke pinnya. Kita masukkan perlahan. Setelah dimasukkan, kita hubungkan kabel jumper yang sudah dimasukkan ke dalam breadboard ini ke ESP8266. Sesuai dengan itu ya,
Jangan lupa di sini ada VCC, pin kita apa yang mau digunakan, lalu ada grounding. Nah, pertama-tama di sini kita lihat yang berwarna biru ini yang grounding. Kita hubungkan ke dalam ESP. Nah, grounding di ESP ini yaitu G, teman-teman. G ya teman-teman, kita masukkan. Selanjutnya ada pin yang akan kita gunakan dalam Arduino IDE. Pin yang kita gunakan yaitu D4. Kita masukkan ya teman-teman. Awas, ini bebas ya, ini tergantung kemauan kalian karena pinnya bisa masuk di pin 16 atau di pin 0, setelah bebas. Selanjutnya kita masukkan ke plus VCC atau tegangannya. Tegangan di sini yaitu kita menggunakan 3 volt ya teman-teman. 3 volt di sini angka 3 teman-teman. Kita masukkan. Nah, selanjutnya dari ESP ini langsung ke LCD. Nah, di LCD kita menggunakan kabel jumper female to female. Pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu kabel jumper female to female ke LCD-nya. Ada 4 pin ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu. Nah, di sini teman-teman, di bagian LCD, GND. Nah, di SP juga di GND, di grounding ya teman-teman. Kita masukkan di bagian grounding ke grounding di SP8266. Grounding kita masukin. Selanjutnya yaitu di VCC-nya teman-teman. VCC yaitu tegangannya di sini, tegangan di ground di SP-nya yaitu 3 volt teman-teman. Kita masukkan. Selanjutnya yaitu SDA. SDA di sini di LCD kita menggunakan pin D2 teman-teman. Di D2 kita masukin pin D2. Kita masukkan nih teman-teman D2, jangan sampai salah ya teman-teman. Selanjutnya SCL. SCL di sini di rangkaiannya yaitu ke D1 teman-teman. Nih, kita masukkan lagi ke D1. Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam breadboard, kita masukkan ini panjang yaitu pin yang akan kita gunakan, dan yang ini yang pendek yaitu groundingnya teman-teman, min ya. Kita masukkan, lalu kita menggunakan kabel jumper male to female. Kita hubungkan, jangan sampai salah ya teman-teman, nanti akan panas. Kita masukkan ke plusnya atau pinnya, lalu ini kita masukkan lagi ke min atau groundingnya, lalu kita hubungkan ke grounding yang ini teman-teman. Selanjutnya yaitu plusnya, plus di buzzer kita menggunakan pin 16 yaitu D0. Selesai. Untuk perakitan sensor suhu DHT11 dan LCD 16x2 telah selesai. Mungkin kita akan masuk ke dalam uji coba dalam Arduino IDE-nya. Nah, teman-teman, setelah rangkaian ini jadi, kita masuk ke software Arduino IDE-nya teman-teman. Kita klik softwarenya. Tunggu beberapa saat ya teman-teman.
Nah, di sini teman-teman kita sudah mempunyai codingannya sensor DHT11. Dan jika teman-teman ingin merangkai atau menggunakan sensor lain, bisa mencari referensi dari internet teman-teman. Nah, seperti contohnya kita bakal menggunakan sensor DHT ya, 16x2 LCD-nya. Nah, kita bisa menggunakan di internet teman-teman. Kita cari saja codingannya teman-teman. Jika sudah ketemu codingan yang dicari, kita bisa saja langsung mengkopas nih teman-teman. Setelah mengkopas si codingannya tersebut, kita balik lagi nih teman-teman ke Arduino IDE-nya. Nah, jika sudah mengkopas, teman-teman jangan dulu langsung men-save atau memverifikasi. Kita lihat nih teman-teman apakah sudah benar atau belum nih. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika terdapat kesalahan nih, saya akan mencontohkan nih. Nah, mencontohkan kesalahannya teman-teman ya. Nih, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Emang cukup lama nih. Nah, di sini kan terdapat sebuah kesalahan nih. Di sini dikasih tahu nih exit status 1 nih. Serial was not declared in this scope. Did you mean serial? Nah, maksud dari sini tuh di sini tuh si ini tuh tidak menggunakan serial. Nah, di sini tuh menggunakan si LCD nih teman-teman. Kita ganti coba ya. Kita ganti menggunakan LCD. Nah, coba ya kita verifikasi lagi ya teman-teman. Kita verifikasi, tunggu beberapa saat. Nah, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Emang cukup agak lama teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman, codingannya memang cukup agak rumit ya teman-teman, codingannya. Masih dapat include nih sensor. Nah teman-teman nih lihat, nah jika terdapat seperti ini berarti codingan ini tidak terdapat kesalahan dimanapun ya teman-teman. Nah di sini, nah jika menurut teman-teman sudah benar atau sudah oke lah si codingan ini tersebut, nah kita akan masukkan nih kabel USB-nya nih teman-teman ke dalam komputernya. Lanjut kita hubungkan nih kabel USB-nya ke ESP8266. Kita hubungkan ya teman-teman. Nah, kabelnya seperti itu akan terbaca teman-teman. Nah, pengaturannya yaitu kita tools dulu teman-teman, jika portnya apakah sudah oke atau belum nih toolsnya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah menggunakan COM 3 nih teman-teman, kita pencet aja nih langsung. Nah, jika sudah kita upload ya teman-teman. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa si buzzer itu berbunyi ya teman-teman. Nah, di sini menunggu sampai 100% ya teman-teman. Waktunya ini waiting. Tunggu sampai 100%. Nah, jika seperti ini done uploading berarti telah selesai nih codingannya. Kita cek nih rangkaiannya berfungsi apa enggak nih. Kita cek coba teman-teman. Nah, berfungsi kan teman-teman. Nah, di sini LCD-nya berfungsi nih teman-teman, bahwa si rangkaian ini benar nih. Nah, di sini di LCD ini menunjukkan bahwa suhu sebesar 26 derajat Celcius nih di ruangan ini teman-teman, dan juga kelembapannya 34% nih teman-teman.
Nah, jangan lupa nih, kita juga kan memakai buzzer ya teman-teman ya. Nah, kita codingannya di sini nih teman-teman nih. Nah, if T lebih besar dari 30. Nah, maksud di sini tuh si suhunya nih teman-teman, jika melebihi 30 derajat Celcius, si buzzer akan menyala nih teman-teman. Nah, di sini kan suhu yang terdapat tuh 26 derajat Celcius ya teman-teman ya. Nah, itu tidak akan berbunyi karena di sini lebih besar 30 derajat Celcius. Nah, di sini kita akan mencoba ya sensor DHT-nya apakah si buzzer bunyi jika suhunya melebihi 30 derajat Celcius. Di sini sudah ada korek api ya teman-teman. Kita nyalakan korek api teman-teman. Nah, kita dekatkan nih kepada sensor DHT sebelah sini teman-teman. Nah, kita cek dulu nih suhunya. Nah, teman-teman naik ya teman-teman suhu dari si sensor DHT-nya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini sudah 30 nih teman-teman. Nah, di sini buzzer berbunyi nih teman-teman karena si LCD menunjukkan bahwa suhu sudah melebihi dari 30 derajat Celcius nih teman-teman. Nah, di sini juga terdapat bahwa digital write pin buzzer high. Nah, berarti dia akan menyala nih teman-teman dan delay selama 0,2 detik nih teman-teman. Lalu akan mati lagi dan akan menyala lagi selama 0,2 detik nih teman-teman. Ada high low dan high low nih teman-teman. Nah, teman-teman, setelah mengetahui alat dan bahan apa saja beserta fungsi-fungsinya dan juga cara merangkai serta codingannya seperti apa. Nah, setelah mengetahui, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.